Cerita dimulai dengan memperkenalkan tokoh utamanya, seorang wanita cantik berusia 30 tahun bernama Lena. Lena adalah seorang dokter dengan karir yang cukup sukses. Lena memiliki suami yang baik bernama Sergei. Awalnya, rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Namun belakangan ini, Lena mulai menaruh curiga bahwa Sergei berselingkuh. Kecurigaannya makin menjadi karena Sergei kerap mengabaikan kewajibannya sebagai suami dalam hal nafkah batin. Kekhawatirannya pun semakin terbukti ketika Lena tidak sengaja melihat pesan dari wanita lain yang masuk ke ponsel suaminya. Suatu pagi, Sergei yang bekerja sebagai aktor di sebuah teater bersiap untuk berangkat. Sebagai istri yang penuh perhatian, Lena menawarkan tumpangan, tetapi Sergei menolak dengan alasan ingin berjalan kaki. Dari balik jendela rumah, Lena justru melihat suaminya dijemput oleh seseorang menggunakan mobil. Sementara itu, di tempat kerjanya, Lena terlihat mengenakan jas dokter yang rapi. Lena sangat dihormati oleh rekan-rekan kerjanya berkat dedikasi dan pelayanan yang baik terhadap para pasien. Saat sedang berkonsultasi dengan seorang pasien bernama Nikki, Lena terlihat tidak fokus. Pikirannya masih tertuju pada sang suami, dan kecurigaannya bahwa Sergei tidak setia. Karena perasaannya yang tidak karuan, Lena memutuskan untuk pergi ke sebuah bar. Ketika Sergei menelepon, Lena berbohong dan mengatakan bahwa Lena harus melakukan operasi dan mungkin tidak pulang ke rumah. Sayangnya, respon Sergei justru membuatnya kecewa karena terkesan tidak peduli. Hal itu semakin menguatkan keyakinan Lena bahwa suaminya memang berselingkuh. Suasana hingar-bingar di klub malam itu pun tidak mampu mengusir kegalauan hatinya. Tak lama kemudian Lena terlihat bersama seorang pria yang tampak lebih muda darinya. Setelah mengobrol santai, mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah penginapan. Namun, pria muda itu ternyata tidak membawa cukup uang untuk membayar kamar, sehingga Lena pun ikut membayarnya. Kekecewaan Lena bertambah ketika pria itu hanya kuat untuk satu putaran saja. Suatu malam, Lena menghadiri pertunjukan teater tanpa didampingi suaminya. Di sana, Lena menyaksikan Sergei tampil mesra dengan lawan mainnya, seorang perempuan bernama Katya. Meski hanya sekadar akting, hati Lena dipenuhi rasa cemburu dan kesal. Bahkan, tanpa bukti yang jelas, Lena sudah menuduh Katya sebagai wanita yang selama ini mengganggu rumah tangganya. Usai pertunjukan, Katya berencana pulang. Lena lalu menawarkan tumpangan, meski sebenarnya Lena ingin mencari informasi tentang hubungan Katya dengan Sergei. Sepanjang perjalanan, Sergei terlihat beberapa kali menyela pembicaraan mereka, yang semakin membuat Lena jengkel. Kecurigaannya kian menjadi ketika Lena menyadari Sergei ternyata hafal betul letak rumah Katya. Rasa penasaran Lena membawanya mengikuti suaminya keesokan harinya. Lena melihat Sergei dan Katya berjalan berdua. Namun karena kurang konsentrasi, mobil yang dikemudikannya menabrak kendaraan lain di depannya. Lena pun memilih jalur damai dengan mengganti rugi kerusakan mobil tersebut di bengkel. Karena mobilnya harus ditunggu, Lena memutuskan pulang dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, seorang pria dalam mobil menawarkan tumpangan. Alih-alih mengantarnya pulang, mereka justru pergi bersama. Sayangnya, sebelum urusan mereka selesai, polisi tiba-tiba muncul. Pria itu langsung kabur, meninggalkan Lena dalam keadaan kacau balau. Karena tak bisa berdamai, Lena akhirnya mendapat surat peringatan dan harus menghadiri persidangan. Merasa ada yang tidak beres dalam rumah tangganya, Sergei berinisiatif mengajak Lena liburan ke tempat yang tenang. Sergei mengatakan telah mengambil cuti untuk menghabiskan waktu berdua. Namun, Lena yang masih kesal dengan sikap suaminya, hanya menjawab akan berusaha meluangkan waktu. Respons dingin Lena justru memicu kecurigaan Sergei. Di rumah sakit, Lena menunjukkan kemampuannya dalam menangani pasien, termasuk membetulkan posisi bayi dalam kandungan, yang membuat rekan dan pasiennya kagum. Tak disangka, Lena kemudian bertemu kembali dengan pria yang meninggalkannya saat razia. Ternyata pria itu adalah suami dari salah seorang pasiennya. Pria itu, Vadim, menyelinap ke ruangan Lena untuk meminta maaf sekaligus mengajaknya bermain lagi. Lena dengan tegas menolak dan menyuruhnya pergi. Kejadian itu membuatnya syok hingga menangis. Masih diliputi kecurigaan, Lena mengajak seorang rekan kerja untuk memata-matai Sergei, yang mengaku sedang membantu Katya pindahan. Sesampainya di rumah Katya, Lena justru melihat Sergei sedang menggotong lemari bersama seorang teman, sementara Katya menemaninya. Lena merasa malu karena kecurigaannya kali ini ternyata salah. Lena pun segera memutuskan pulang. Di malam itu, Lena berbagi cerita dengan teman kerjanya tentang masalah rumah tangga yang dialaminya. Inti pembicaraan mereka adalah bahwa setiap rumah tangga pasti akan menghadapi ujian, namun yang terpenting adalah bagaimana cara menyikapinya.
Mendengar nasihat dan kata-kata motivasi dari temannya, Lena mulai menyadari bahwa selama ini Lena terlalu curiga terhadap Sergei tanpa alasan yang kuat. Я спрошу, он скажет, было. Тогда скажи, что не было. А ты сама что, ни разу? Будем начать? Если тебя изменить. Akhirnya Lena menerima ajakan Sergei untuk berlibur ke pantai. Di tengah perjalanan, ponsel Lena beberapa kali berbunyi karena ada chat masuk. Dengan cepat Lena mematikan layar ketika melihat foto dirinya tanpa apa-apa yang dikirim oleh Vadim. Meski masih ada sisa keraguan, Lena memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Sergei tentang kemungkinan perselingkuhannya dengan Katya. Mendengar pertanyaan itu, Sergei sangat terkejut. Faktanya, Sergei sama sekali tidak pernah berselingkuh dari Lena. Sergei menjelaskan bahwa Sergei sangat mencintai istrinya, namun belakangan ini memang sedang banyak masalah di pekerjaannya. Soal Katya, Sergei menganggapnya seperti adik sendiri. Katya bahkan sudah memiliki tunangan, dan pesan yang dulu Lena lihat hanyalah membicarakan urusan pekerjaan. Untuk meyakinkan Lena, Sergei dengan lapang dada mempersilakan istrinya memeriksa ponselnya. Penjelasan Sergei membuat Lena merasa seperti orang paling bodoh dan hina. Lena menyadari telah menuduh suaminya tanpa dasar yang jelas, sementara dirinya sendiri justru telah berbuat hal-hal yang tidak terpuji. Lena bahkan telah berhubungan dengan beberapa pria yang tidak dikenalnya dengan baik. Dengan penuh penyesalan, Lena memohon maaf kepada Sergei atas segala kecurigaan yang selama ini Lena pelihara. Ты же чего, Лен? Катя в финале говорит. Hubungan mereka pun mulai membaik. Namun kini masalah justru berbalik kepada Lena. Suatu hari Sergei menemukan surat dari pengadilan yang ditujukan untuk Lena. Lena kemudian jujur mengaku bahwa itu adalah surat tilang, karena Lena menabrak mobil orang lain beberapa hari sebelumnya. Di kesempatan lain Lena pulang dalam keadaan mabuk. Lena beralasan bahwa sepulang kerja Lena mampir ke sebuah bar untuk minum. Namun Sergei justru menyanggah dengan mengatakan bahwa Sergei telah menelepon rumah sakit tempat Lena bekerja dan mendapat informasi bahwa Lena tidak masuk kerja hari itu. Hari-hari berikutnya menjadi semakin tidak nyaman bagi Lena karena Vadim terus mengirimkan foto-foto pribadinya. Merasa terganggu, Lena akhirnya memblokir kontak pria itu. Suatu pagi, Lena kembali menjalani rutinitasnya sebagai dokter. Namun kali ini, resepsionis memberitahunya bahwa beberapa pasien membatalkan janji konsultasi. Lena merasa bingung dengan situasi ini. Hanya ada satu pasien yang menunggunya, yaitu Nikki. Ternyata, kunjungan Nikki kali ini bukan untuk berkonsultasi. Dengan emosi, Nikki mengonfrontasi Lena karena mengetahui hubungan tidak senonoh antara Lena dan suaminya, Vadim. Nikki mengaku telah menyebarkan skandal ini di media sosial, yang menjelaskan mengapa banyak pasien yang memilih membatalkan janji mereka. Pertemuan itu pun berakhir dengan tamparan di pipi Lena. Я все про тебя в интернете. Кто больше рожать не придет, поняла? Что он мне после тебя подстилка. Masalah Lena bertambah rumit ketika Sergei, yang sedang dalam keadaan mabuk, mengaku sudah mengetahui perselingkuhan istrinya. Beruntung, Sergei bukan tipe suami yang kasar. Meski marah, Sergei masih meminta penjelasan dari Lena dengan tenang. Sergei ingin mengetahui detail apa yang terjadi antara Lena dan pria-pria lain itu. Namun Lena hanya bisa menangis dan mengaku terlalu malu untuk bercerita. Karena percakapan mereka tidak menemui titik terang, Sergei akhirnya menyuruh Lena keluar dari rumah. Что такое? Абсолютно противоположно. Прошу, без вот этих вот. Lena terpaksa menghabiskan malam di ruang praktiknya. Menyadari bahwa tindakannya telah merugikan banyak pihak, Lena mengajukan pengunduran diri. Lena tidak ingin tempat kerjanya terkena imbas reputasi buruk karena perselingkuhannya dengan suami pasien. Namun sang atasan justru tidak menyetujui pengunduran diri itu. Malah, sang atasan mengambil kesempatan untuk mulai merayu Lena. Tentu saja Lena menolaknya. Di tengah situasi itu, Sergei tiba-tiba muncul dan meminta waktu untuk berbicara dengan Lena. Adegan kemudian beralih ke sebuah pantai, di mana pasangan suami istri itu terlihat berpelukan dan mengungkapkan kembali cinta mereka. Lena tersentuh oleh kebesaran hati Sergei yang mau memaafkan kesalahannya. Dalam perjalanan pulang, Sergei mengusulkan untuk pindah ke kota lain, namun Lena menolak. Sergei lalu menawarkan alternatif lain, yaitu menggunakan nama marga keluarganya untuk membuka klinik baru. Namun suasana kembali tegang ketika Sergei tiba-tiba mengungkit lagi perselingkuhan Lena. Lena tampak bingung mengapa suaminya kembali membahas hal itu, padahal mereka baru saja berbaikan. Dan film pun berakhir.